الفاتحة بنية القبول ونقص وحضرة الرسول وعلى آله وأزواجه أجمعين بجاه شيخنا ومعلمنا وسادتنا وأصول الفرعين ونشهد ونعلم قديم جسد وعمله وأنوار وأسرار بالدين وبالآخرة على الدنيا وعلى الإسلام والصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك والمغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kajian. Pada kesempatan ini kita membahas permasalahan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, yaitu terkait dengan luhum as-sib'a min at-tayr wa min dhawatil arba', tentang konsumsi daging hewan yang buas dari spesies burung dan juga dari hewan yang berkaki empat, wa min dhawatil arba'. Sampai situ Pak kita semalam ini. Sampai situ kayaknya ya. Bagi kawan-kawan yang sudah bisa membuka kitabnya, silakan dibuka. Bisa di PDF itu 905 halaman. Al-mas'alatul ula luhumus siba'i min at-tayri wa min dhawatil arba'i. Masalah yang pertama dari permasalahan yang sebelumnya sudah kita sebutkan, yaitu tentang al-muharramat li'ainiha al-mukhtalafu fiha. Jadi terkait dengan hewan-hewan yang haram kita konsumsi karena zatnya yang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat gitu. Yang pertama itu masalahnya adalah daging hewan buas dari spesies burung dan juga dari yang berkaki empat. Silahkan Guru Mahil baca. Masalah kedua, bahwa siba'a dawatul arba'. Dalam riwayat Ibnu Qasim an-Nabi anna aqul dan qala dari awal jumhur ashabihi bahwa min syar'an dulu. Yang mana? Oh ya, ya. Oh ya, terus. Pada riwayatipun Allah ما دليل أنما عنده محرمة وذلك أنه قال بعقد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. Oke, cukup dulu situ. Apa itu penjelasannya? Syarah. Adapun masalah yang pertama yaitu daging
dari spesies burung dan hewan yang berkaki empat, hewan buas, meriwayatkan dari Ibnu Qasim dan Malik sebelumnya itu hukumnya makruh. Adapun atas ini perkataan ditakwilkan awal itu memilih ya. Memilih oleh jumhur sahabat daripada. Nah di situ tuh. Jadi masalah yang pertama tadi wahya as-sibah dawatul arba' terkait dengan mengkonsumsi hewan buas yang memiliki kuku empat atau kuku kaki, maksudnya bukan kuku ya, kaki ya, sama kak, tapi tidak ada di sini. Farawa Ibnu Qasim an Malik annaha makruha. Jadi menurut Ibnu Qasim yang ia ambil atau ia kutip daripada Imam Malik, pendapat mereka itu adalah makruh mengkonsumsi hewan buas yang memiliki kaki empat. Makruh ya berarti lah. Wa ala hadzal qaul awwala jumhur ashabihi. Nah, pendapat ini yang dipilih oleh jumhur ashabi. Mayoritas pengikut Imam Malik itu berpendapat yang demikian, yaitu apa tadi? Makruh mengkonsumsi hewan buas berkaki empat. Berarti ada masih kemungkinan boleh. Wa huwa al-mansuru indahum, dan pendapat ini yang paling selamat menurut mereka, ya. Yaitu apa? Makruh tadi. Kemudian wadakar Malik fil Muwatta. Nah, Imam Malik menyebutkan di dalam kitab Muwatta, ma daliluhu annaha indahu muharramatun. Apa dalilnya? Salah satu pendapat dia yang mengatakan haram. Nah, jadi kita bingung di sini. Pertama Ibnu Qasim tadi meriwayatkan yang itu ia terima dari Imam Malik bahwa makruh. Tetapi Imam Malik sendiri menyebutkan di dalam kitab Muwatta apa dalil yang menempatkan pendapat mengkonsumsi hewan buas berkaki empat itu haram. Wa dzalika annahu qala bi hadithi Abi Hurairah, dan itu adalah perkataan dia sesudah dia menemukan hadis dari Abi Hurairah anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, aklu kulli dinabin minas sibahi haram. Mengkonsumsi segala sesuatu atau hewan yang dinabin, apa dinabin itu? Memiliki taring, minas sibah, dari hewan-hewan yang buas, itu haramun. Ada jelas di situ kalimatnya haram. Nah, itu hadis Nabi yang dikutip oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, yang ia temukan wa ala dzalikal amri indana. Dan inilah yang menjadi pendapat kita, nah, kata Ibnu Rushd, ya. Karena beliau bermadzhab Maliki. Jadi menurut Sidin itulah pendapat yang kita pilih gitu. Jadi antara makruh dan haram, dan masih dalam satu madhab, masih dalam madhab Maliki, Ibnu Rushd sendiri kemudian menjatuhkan pilihannya pada yang mengharamkan. Lanjutkan lagi, wa ila tahrimiha.
يروى أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة وقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الوجود والضبع واليربوع إنه من السباع وكذلك السمع. وقال الشافعي يؤكل الضبع والثعلب وإنما السباع المحرمة التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والدب وقراء النورين في الأرض وجمهورهم على أن الكلب لا يؤكل ولا ينتفع به. عند الشافعي أيضا أن الكلب حرام لا ينتفع به لأنه فهم من النهي عن Subrihi. najasatu ainihi. Oke, coba itu. Apa tuh terjemahannya tuh? Atau syarahnya? Dan sampai mengharamkannya pendapat mazhab Imam Syafi'i dan ashab Malik dan Abu Hanifah, kecuali mereka berselisih pada jenis hewan buas yang diharamkannya. Maka Imam Abu Hanifah berkata, setiap hewan yang memakan daging, yang mengkonsumsi daging, maka itu hewan buas sab'un, ya. Sampai ke jengkut dan Dobak, biawak, dan yarbu itu apa? Yarbu itu kayak tupai, tapi yang giginya tuh tajam. Sebagian menyebut bajing, atau bajing. Jenisnya kayak tupai juga. Kalau di Sumatera itu ada istilah bajing loncat untuk menyebutkan gaya perampok. Ya, jadi gaya perampok di daerah Lampung terutama itu ada istilah bajing loncat. Bajing loncat itu ya kayak tupai meloncat. Saking lihainya mereka menaiki truk-truk untuk mereka rampok dan untuk mereka cuntan ya. Isi-isinya itu kadang-kadang naiknya itu kayak bajing, cepat ya. Itu. Jadi ada giginya tuh tajam juga. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i itu memilih untuk mengharamkannya. Kada sampai tidak makruh. Jadi menjatuhkan pilihan kepada yang haram. Wa ashab itu apa? Ashab wa ashab itu sama aja ya. Ashab itu kayak garis kerasnya pengikut Imam Malik lah mungkin ya. Wa ashab Malik wa Abu Hanifah. Jadi di sini ada 3 mazhab yang disebutkan, mazhab Syafi'i, Imam Malik, mazhab Maliki dan juga Imam Abu Hanifah. Hanya saja mereka memang berbeda pada jenis hewan buas yang diharamkan itu seperti apa. Mereka hampir bersepakat bahwa mengkonsumsi hewan buas itu tidak dibenarkan. Baik tidak dibenarkannya jatuh pada makruh tadi ya, atau juga pada haram. Akan tetapi mereka berbeda pada jenis hewan yang disebut dengan sibah. Gitu. Jadi perbedaan mereka pada definisi sibahnya itu sendiri. Jadi kalau sibah itu haram, ya sepakatlah, minimal makruh. Tetapi apa yang disebut sibah? Nah, itu mereka berbeda pendapat lagi. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala hewan
yang mengkonsumsi hewan lain, misalnya gitu ya, mengkonsumsi daging apapun dagingnya, gitu kan, maka itu adalah buas, kata beliau. Hatta al-fil, ya, termasuk adalah al-fil. Apa al-fil itu? Gajah. Gajah tuh makan daging lah. Kalau tahu bang lah, rancak tuh dimakan nih yang tumbuh-tumbuhan ya Allah. Kalau melihat di kebun binatang tuh biasanya kayak wortel, kentang, yang kayak itu bang lah dilihat. Tapi kira-kira mau ditawaki ayam bisa makan juga ya. Ya artinya begini, kalaupun gajah dan gajah itu ternyata mengkonsumsi hewan, mengkonsumsi daging, maka dia dianggap sabu'un. Biawak juga begitu. Biawak itu mengkonsumsi apa dia? Banyak kayak lah. Ayam, kucing, makanan biawak. Tergantung ukuran biawaknya juga bang. Amunnya biawaknya masih halus, mungkinnya masih ngalih makan kucing, makan ayam. Tapi kalau biawak yang gunung, wah itu sudah sering kita menyaksikan dengan yarbo, apa tadi, bajing atau tupai itu, kalau mengkonsumsi hewan yang lain, maka dia termasuk sibah juga. Wa kadzalika as-sanur, apa teh as-sanur? Al-qit, ya, al-qit. Kitun. Kucing juga ya demikian menurut siapa nih? Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i. Baca apa lagi? Julung ke 3. Wa qala Syafi'i. Oke. Ya betul maksudnya. Imam Syafi'i mengatakan apa itu? Imam Syafi'i mengatakan biawak dan musang boleh dimakan, yang disebut hewan buas yang diharamkan untuk dimakan adalah yang menyerang manusia. Oke, ta'du 'alan nas. Ta'du 'alan nas itu menyerang ke manusia. Jadi kalau biawak dan juga musang, kalau dia tidak menyerang manusia, maka dia tidak dianggap buas. Yang buas itu seperti apa? Asad, singa, namir, ya, bisa harimau, bisa macan. Harimau ya. Wadhi'bu, ad-dhi'bu serigala. Wakilal qaulaini fil madhab. Nah, demikianlah dua pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya inilah dua pendapat dalam mazhab yang lain maksudnya gitu ya. Yaitu Abu Hanifah dan Syafi'i tadi. Itu juga menjadi pembahasan dalam mazhab Maliki maksudnya begitu ya. Bahwa definisi sibah itu yang pertama memakan daging menurut Imam Abu Hanifah, yang kedua yang menyerang. Biarnya makan daging, maunya pada menyerang, maka dia tidak dianggap buas. Berarti makan kucing boleh dong. Nah, jadi karena bisa jadi penelitian lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa hewan yang tidak menyerang manusia, kan alasan sidin yang tidak menyerang manusia. Yang tidak menyerang manusia ini banyak kan. Kucing itu menyerang lah, tergantung lah. Anakku semua dikerokotnya, nah berarti menyerang lah.
Hanya kucing itu memang ya jinak-jinak anu juga lah. Kadang-kadang bisa menyerang juga. Padahal anak itu justru memusuti, malah dikerokotnya. Nah itu berarti menyerang. Lanjut lagi ujung huruf. Oh tadi sudah gitu dibaca karena belum ada lagi. Nah mayoritas home-nya ini kemana nih? Kan sebelumnya itu ada Abu Hanifah, yang kedua Asy-Syafi'i. Mungkin jumhur ulama saja kita berikan home-nya itu ke mazhab, ada mungkin lah ya ke ulama aja gitu. Wa jumhuruhum ala anal qirda la yukal. Pendapat jumhur mengatakan bahwa tidak boleh mengkonsumsi warik atau monyet dan yang sejenis. Wala yuntafa'u bihi, dan tidak boleh juga memanfaatkan fisik daripada monyet itu untuk selain konsumsi, baik itu untuk kosmetik misalnya atau untuk hal-hal lainnya. Kulitnya misalnya disamak, nah itu tidak boleh juga. Yuntafa'u bihi, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau dimanfaatkan gasan topeng monyet itu kan cari nafkah tuh. Itu mungkin bisa digali itu. Yuntafa'u bihi di sini apa batasannya? Apakah misalnya kalau menggunakan tenaga monyet tadi untuk mencari nafkah itu dibolehkan, gitu kan? Karena di Indonesia monyet itu yuntafa'u, terutama tenaganya, kelucuannya dan seterusnya. Nah, bisa jadi itu hukum memanfaatkan monyet dalam fikih Islam. Bisa jadi penelitian itu. Apa menariknya? Ya bisa Bonpian misalnya menemukan permasalahannya ketika melihat adanya pemanfaatan tenaga monyet di pasar misalnya kan, yaitu topeng monyet itu kan. Dan kelincahan monyet itu mendatangkan duit. Dan itu yuntafa'u. Bolehkah memanfaatkan seperti itu? Ini jumhur loh. Jumhur. Tapi biasanya kan gitu. Kalau dalam permasalahan apapun itu pasti ada dua pendapat minimal biasanya ya. Makanya di sini sebutkan jumhur loh. Tidak boleh mengkonsumsi dan tidak boleh memanfaatkan tenaganya. Tidak dikatakan sini ya, tenaganya atau apa, yuntafa'u bihi saja, wala yuntafa'u bihi. Tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kan dimanfaatkan kan luas. Nah, faktanya di Indonesia dia dimanfaatkan. Tahu di negara lain ada suami melihat topeng monyet lah, misalnya di Mesir misalnya atau di Yaman misalnya. Mencari warik yang alih jadi sana. Karena hutannya kalau lebih ada. Namun pada kita sini hutannya banyak. Saking banyaknya kadang pulang orang pun memanfaatkan tenaga monyet untuk itu tadi. Atau jangan-jangan masyarakat Banjar itu tahu ternyata ada secara fikih dikatakan tidak boleh intifa bil khirdi, ya, tidak boleh memanfaatkan al-intifa bil monyet tadi ya. Wa inda Syafi'i aidan annal kalba haramun la yuntafa'u bihi. Menurut mazhab Syafi'i juga anjing itu haram dan tidak boleh dimanfaatkan. Sekali lagi
Ini definisi layun tafa'u ini perlu diperjelas nantinya. Karena pemanfaatan anjing ini terutama perihal tenaganya kan banyak. Tapi kalau misalnya intifaknya itu seperti intifaknya daging sapi, misalnya kan, karena kulitnya misalnya kan bisa dimanfaatkan. Kulit anjing apakah bisa dimanfaatkan? Adalah orang memanfaatkan kulit anjing, biasanya mengolah ikat pinggang misalnya. Kita harus tahu. Nah, Imam Syafi'i mengharamkan tadi intifak dan konsumsi anjing itu tidak boleh karena dia memahami adanya larangan terkena air liurnya yang dianggap najis ainiyah. Liurnya saja itu sudah dianggap najis ainiyah, maka diharamkan mengkonsumsi dan juga memanfaatkan. Lanjut lagi, sababul ikhtilafihim. Ya, apa tuh? Jelaskan. Sebab ikhtilaf mereka. Sebab perbedaan pendapat mereka kontradiksi antara ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan. Karena firman Allah Taala kata-kata tidak mendekati di dalam apa yang diwajibkan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Ya, lanjut. Mengandung pengertian bahwa hal-hal yang tidak disebutkan di sini maka dia adalah halal. Sedangkan dari hadis Sa'lab dan Al-Khusani dia berkata Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring, mengandung makna bahwa hewan buas diharamkan. Demikianlah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Oke, jadi ada mu'aradah antara ayat Al-Quran yang zahir maknanya itu hanya apa istilahnya, tidak dalam ayat ini kan hukum asalnya segala makanan itu halal, kan? Ya kan? Kecuali yang disebutkan ada keharaman-keharamannya. Yang disebutkan keharamannya itu kan juga sudah jelas, seperti kemarin itu apa? Bangkai, darah, kemudian lahmal khinzir dan seterusnya itu. Nah, selain yang disebutkan itu, maka maknanya itu kan harusnya makna terbalik mafhum mukhalafahnya adalah halal gitu. Karena hukum asalnya makanan itu halal jadi Nabi. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan bahwa aku tidak menemukan tentang makanan haram pada wahyu yang diturunkan kepadaku, itu kan, kecuali yang disebutkan. Nah,
keumuman daripada firman Allah ini berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'labah Al-Khushani, di mana pada hadis ini Nabi pernah melarang mengkonsumsi hewan bertaring yang buas. Jadi keumuman tadi keumuman makanan yang tidak ada disebutkan dalam ayat itu kan, maksudnya gini, ayat itu tidak menyebutkan adanya hewan buas dan juga bertaring. Di situ hanya menyebutkan maitah, bangkai, kemudian kalau ayat yang satunya lagi yang dicekik dan seterusnya itu kan masuk dari bangkai. Intinya di ayat Al-Quran itu tidak menyebutkan tentang larangan memakan hewan buas. Nah, tetapi hadis Nabi ada yang menyebutkan secara spesifik bahwa mengkonsumsi hewan bertaring dari hewan buas itu haram. Maka dua hal inilah yang menyebabkan mereka berbeda pendapat, karena adanya nas yang umum kemudian hadis yang khusus. Wa amma Malik fama rawahu fi hadzal ma'na min tariq Abi Hurairah wa abyan fil mu'aradah wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aklu kulli dinabin min sibai haram. Nah, sedangkan menurut Imam Malik yang kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Hurairah dengan jalur yang berbeda, ini lebih jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tadi. Kenapa? Karena kalau yang ayat Al-Quran tadi misalnya masih bersifat umum, ya, tidak menjelaskan secara spesifik keharaman mengkonsumsi hewan buas. Nah, hadis itu hanya menyebutkan larangan saja, bahwa Nabi naha gitu kan, di hadis itu kan. Naha Rasulullah. Maksudnya begini, naha itu tidak bermakna haram begitu saja, haram secara mutlak. Naha di situ bisa bermakna makruh. Larangan itu tidak semuanya dipahami sebagai sesuatu yang haram. Sama juga perintah itu tidak bisa kita simpulkan begitu saja bahwa dia bermakna wajib. Dia bisa bermakna sunnah juga gitu kan. Dan juga begitu larangan. Dia bisa juga hanya pada level makruh saja. Nah, tetapi itu diselesaikan jalan lurus. Itu semua menjadi selesai ketika Imam Malik meriwayatkan hadis akul kulli dinabin minas sibai haramun. Ada diksi haramnya, dan itu hadis yang Imam Malik riwayatkan dari jalur yang berbeda, dan itu perawinya adalah atau ya perawinya Abu Hurairah. Nah, di sini keterangan ini. Wadhalika anal hadis al-awwal qad yumkinu al-jam'u bainahu wa bainal ayat bi ayyuhmala an-nahyu al-madhkuru fihi al-karahiyati. Wa amma hadithu Abi Hurairah falaysa yumkinu al-jam'u bainahu wa bainal ayat illa ay ya'taqida annahu nasikhun lil ayat inda man ra'a anna ziyadata naskhun wa anna al-Qur'ana yumsakhu bis sunnah al-mutawatirah. Nah, hadis yang pertama yang hanya naha tadi itu masih memungkinkan al-jam'u bainahu wa bainal ayat. Mengkompromikannya itu masih mungkin dengan ayat, sehingga larangan di situ tidak sampai pada kondisi haram. Dia sampai alal karahiyah saja. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang sudah menyebutkan bahwa mengkonsumsi itu haram, falaysa yumkinul jam'u bainahu wa bainal ayat. Itu tidak bisa dianggap mengkompromikan makna ayat dengan
hadis itu, karena hadis itu sudah menyebutkan keharamannya. Maka yang wajib disikapi oleh kaum muslimin itu adalah ayya'taqida annahu nasikhun lil ayat, bahwa hadis Abu Hurairah yang menyebutkan aklu kulli dinabin haram itu menasakh, menganulir keumuman daripada lafaz ayat Al-Quran bahwa hukum asal makanan itu adalah halal. Pendapat ini berlaku bagi yang memahami bahwa ziyadatu, apa istilahnya, ada keterangan yang berbentuk ziyadah, tambahan, itu bisa berposisi sebagai naskhun atau penasikh atau apa ya, penghapus gitu, penghapus status hukum, penganulir. Wa annal Qur'ana yunsakhu bis sunnah al-mutawattirah. Dan kesimpulannya bahwa menurut pendapat ini Al-Qur'an itu bisa dinasakh atau dihapus status hukumnya dengan sunnah yang mutawatirah. Nah, jadi perdebatan-perdebatan seperti ini atau alasan-alasan seperti ini biasanya gaya-gaya penelitian, studi komparasi, terutama dalam perbandingan mazhab. Jadi Bu Pian bisa nih mencontoh bagaimana narasinya atau redaksinya, cara mengkomparasikan perbedaan-perbedaan pendapat dalam penelitian perbandingan mazhab. Faman jama'a baina hadits Abi Sa'labah wal ayah hamala hadits luhumis sibai 'ala al-karahiyah. Ini sama dengan di atas tadi lah, bahwa mengkompromikan antara ayat dengan hadis Abi Sa'labah tadi, maka jatuhnya kemudian kesimpulannya hanya sampai pada makruh. Wa man ra'a hadits Abi Hurairah yatadammanu ziyadatan 'ala ma fil ayah haraman haul siba. Tapi bagi yang memahami bahwa hadis Abi Hurairah itu mengandung makna ziyadah atas makna ayat, maka dia mengharamkan, karena makna ziyadah itu bisa berarti menasakh tadi. Maka bagi yang memahaminya itu adalah ziyadah dan ziyadah itu bisa menasakh ayat, maka dia mengharamkan konsumsi hewan buas. Wa man i'taqada anna ad-dab'a wa as-sa'laba muharramani fastidlalan bi 'umumi lafdz siba'. Nah, itu terkait dengan siba tadi yang pertama. Nah, sekarang terkait dengan jenis siba tadi. Ada yang mengkonsumsi daging, ada yang menyerang manusia kan tadi kan definisinya. Maka bagi yang meyakini bahwa biawak dan musang itu keharaman dua jenis yang termasuk kategori haram, maka mereka dalilnya itu adalah umum lafdz siba, dengan umumnya lafdz siba. Lafaz siba, lafaz hewan hewan buas, kan di dalilnya itu kan aklu kulli dinabin minas siba. Jadi biawak dan musang itu kategorinya buas karena mengkonsumsi hewan tadi. Maka keumuman lafaz sibah itu menjadi dalil keharaman atas mengkonsumsi biawak dan musang. Wa man khassasa min dalika yaitu al-'adiyata. Tapi bagi yang mengkhususkan bahwa yang disebut dengan sibah itu adalah al-'adiyata, adalah penyerangan. Famusiran lima rawa Abdurrahman ibn Ammar qala sa'altu Jabir ibn Abdullah anid daba'. Nah, jadi pulanglah bagi yang mengkhususkan bahwa makna daripada sibah itu adalah menyerang kepada manusia, maka ini ada dalil lagi yang menguatkan
yaitu yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ammar. Ia berkata, "Sa'altu Jabir bin Abdullah." Ia, aku bertanya kepada Jabir, "Anid dhaba'," terkait dengan hukum mengkonsumsi biawak. Aku lupa, aku mau konsumsinya. Bolehlah. Maka kata Jabir, "Na'am, ya, boleh." Qultu as-saydun hiya. Apakah dia termasuk hewan buruan? Biawak tuna. Qala na'am, ya, dia termasuk hewan buruan. Qultu, fa anta sami'ta dzalika min Rasulillah? Apakah pian desa bujur pernah mendengar itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya, bujur. Ini pendapat Jabir. Wa hadzal hadits wa in kana infarada bihi Abdurrahman fa huwa thiqah inda jama'ati a'immatil hadits. Hadis ini derajatnya meskipun Abdurrahman di situ infarada, dia menyendiri dalam meriwayatkan, artinya hadis ini bukan mutawatir tapi hadis ahad gitu kan. Fa huwa thiqah inda jama'ah. Ya, tapi dia adalah orang yang mausuq, orang yang terpercaya. Abdurrahman itu orang yang thiqah, ya. Lama subita min iqrarihi alaihi salatu wassalam ala akli dhabbi baina yadayhi, dan itu ditetapkan dari diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menyaksikan Jabir mengkonsumsi biawak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma siba'ut tayri, adapun hewan buas dari spesies burung, fal jumhur ala annaha halalun, pendapat jumhur bahwa itu halal. Limakanil ayat al-mutakarrirah, karena dalil ayat yang di atas tadi. Wa harramaha qaumun, tetapi sebagian mengharamkan lima jaa fi hadis Ibnu Abbas. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, annahu qala, bahwa beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Abbas berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi pernah melarang an akli kulli dzinabin minas siba'. Pernah melarang mengkonsumsi hewan yang bertaring dari hewan-hewan buas. Wa kulli dzi mikhlabin. Nah, ini juga, dan segala sesuatu yang berkuku tajam. Dzi mikhlab, mikhlab itu kukunya tajam. Minat tayr, dari spesies burung. Nah, jadi ada larangan juga, tapi sekali lagi larangan ini belum tentu haram, ya, bisa sampai makruh saja. Tetapi di sini waharramaha qaumun, ya, di atas tadi sebagian kaum mengharamkannya. Jadi berarti mereka memahami bahwa larangan ini bermakna haram, ya. Illa anna hadzal hadis lam yukhrijhu syaikhani. Tapi hadis ini meskipun diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tetapi kemudian tidak ada dalam radar kumpulan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa inna ma dzakarahu Abu Dawud, tetapi ada di dalam Sunan Abi Dawud. Tetapi ini di footnote nomor 5 ini, bal kharrajahu Muslim. Memang tidak diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tetapi Imam Muslim meriwayatkan menurut catatan pentahqiqnya. Nah, ini yang kedua perlu Pak kita sampaikan. Cukupin dulu lah. Karena minggu kena gitu. Karena lumayan panjang ini kalau dijabarkan lagi, kalau pindah setengah jam pulang kita. Intinya kita membacakan tentang masalah-masalah fikih ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi bukuan-bukuan yang kuliah di perbandingan madzhab fikih. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk mengajukan judul bagi yang belum mengajukan judul. Bagi yang sudah, silakan lanjutkan penelitiannya. Demikian yang bisa kita bacakan pada pagi ini. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi,
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'da taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.